Pak Jokowi lagi mau safari, kan nggak akan ada yang bisa menghambat beliau. Kita sih berharap bahwa momen safari politik yang akan dilakukan ini juga sekalian lah bawa ijazahnya ke lapangan, tunjukkan ke rakyat supaya seolah-olah politik itu hanya untuk apa? Kekuasaan, Loh, memang untuk iya, jabatan. kan untuk Kan berkuasa. begitu. Bagi kami, bagi Pak Jokowi bahwa memang partai politik bukan untuk berkuasa. Politik Pak Jokowi itu adalah seragamnya di mana? Dia jadi politik Jokowi beginilah. Partai politik bukan untuk berkuasa. politik Pak Jokowi itu adalah kedekatan emosional dengan masyarakat. Nah, bagi Pak Jokowi kedekatan emosional dengan masyarakat. Jadi ya justru pengamat yang takut, khawatir dengan Pak Jokowi turun, justru itu perlu kita khawatirkan. Pun boleh hanya Kalau Jokowi adalah kedekatan emosional, bukan kayak Anda. Kalau Bapak, terima kasih. Maksudnya Anda kembali di interupsi pemirsa. Bung Ferdinand, gimana? Apakah Anda ada masukan untuk Pak Jokowi dalam safarinya kali ini? Ya, kalau kita sih masukannya sebetulnya yang pertama, ya mumpung ini Pak Jokowi lagi mau safari, kan nggak akan ada yang bisa menghambat beliau. Kita sih berharap bahwa momen safari politik yang akan dilakukan ini juga sekalian lah bawa ijazahnya ke lapangan, tunjukkan ke rakyat supaya rakyat itu percaya kalau beliau itu memang punya ijazah asli. Kan itu akan lebih baik. Yang kedua, saran kita sebetulnya ke Pak Jokowi itu ya diajari juga lah relawan-relawannya, para pendukungnya untuk tidak muter-muter kayak dia. Langsung to the point aja, straight to the point gitu loh. Kalau ini adalah memang kepentingan politik 2029, nggak usah dibungkus dengan dicintai rakyat, di ini rakyat segala macam. Nanti kalau kita bicara rakyat yang mana lagi kan pusing. Jadi ya terutama itu saja sih. Yang terakhir ya cuman mau berpesan ya berpolitik jangan culas, jangan licik, itu aja. Tapi sih. Anda meyakini ini memang ada kepentingan politik di baliknya? 100% ini kepentingan politik. Kalau Jokowi bilang bukan kepentingan politik dan relawannya bukan kepentingan politik, saya berani menuduh mereka munafik dalam hal ini. Gimana tanggapannya, Bung? ini kok mereka lagi Mbak, dia saya. Oke, baik, boleh. Silakan Bung Pangi. Silakan Bung Pokoknya Pangi. mereka ngomong nggak benar. Silakan Bung Pangi, tanggapan Sampaikan gimana? tadi bahwa katanya Wapres itu ban serap pun dulu katanya di ban serap, sekarang udah tidak lagi ban serap. Namanya Wapres itu fungsinya adalah menggantikan ban utama. Ketika ban utama itu dipakai, baca undang-undangnya, dia akan kepake ketika ban utamanya meledak. Artinya apa? Apakah ini yang ditunggu oleh Gibran bahwa nanti kalau terjadi apa-apa dengan Prabowo, kemudian Gibran sudah disiapkan gitu, maksudnya kan tidak juga begitu kan. Ini bannya kan belum meledak. Itu baru dia akan dimaksimalkan terpakai. Itu yang dipahami fungsi itu, direct man, direct place itu yang dipahami prinsipal itu oleh Kiai Haji Maruf Amin, menempatkan diri. Disampaikan juga Kiai Yusuf Kala ya. Itu mereka memahami nuansa kebatinan, sense of politiknya jalan. Tapi itu masyarakat aja yang paham lah. Kita nggak perlu mengajari bahwa ini gitu loh, Bung. Gibran tidak kemana-mana, tidak kampanye, tetap patuh, artinya tidak ada materi kembar, ya nggak masalah, oke. Intinya sebenarnya menempatkan diri pada posisi konteks sekarang itu harus hati-hati betul. Karena apakah Pak Prabowo happy ya dengan nanti kampanye keliling Indonesia ini? Ya mungkin mudah-mudahan Pak Prabowo happy. Oh ternyata Pak Prabowo senang melihat Pak Jokowi dielu-elukan rakyat, dirindukan lagi. Approval ratingnya naik 1000% lagi dibanding survei sebelumnya itu. Gak apa-apa. Sementara Pak Prabowo dianggap downgrade terus, dimaki terus, dibully terus, diolok-olok terus. Dan sementara karena ini satu paket ya, satu paket. Ketika satu paket, ternyata indikasi intensitas buzzernya kok aneh. Satu paket katanya. Ini orang udah sama-sama paham lah begini. Rasio umum lah. Intinya begini. Artinya tetap ada suatu saat dure runtuh itu akan ada. Maka saya ingatkan Presiden Prabowo, sebenarnya di dalam pemerintahan harus terukur. Kapan kita harus nyalip, kapan kita harus merawat geng ini, kapan kita harus lepaskan, kapan kita seperti supir lintas Sumatera. Ngerti betul terukur. Artinya apa? Harus ada yang dipadamkan. Kalau enggak nanti akan membesar. Bahaya kayak seperti pemikiran pengamat yang penuh kebencian seperti ini. Ya, kita bisa menggambarkan itu. Ini menciptakan suatu adu domba ini. Mengkreat seperti itu. Kalau kita lihat adu domba. Apaan yang adu domba kalau terjadi kalau nanti kita gimana? lihat, Adu domba juga? Yang namanya Mas Gibran, ya Mas Gibran ini kalau terjadi nanti adalah, saya ngomong dulu, Anda diam. Ya udah, ngomonglah sepuasnya dulu. Artinya begini, bahwasanya Mas Gibran ya adalah wakil presiden. Dan beliau menghormati betul presiden. Dia tahu kapasitas dia.
kalau dia tidak diperintahkan oleh presiden, menggantikan presiden, dia tidak akan melakukan itu. Semuanya itu adalah dikoordinir, diorkestrasi. Bisa nggak oleh KKN diperintahkan Presiden Prabowo? Ya? Prabowo, Gibran Jadi itu pergi apapun ke yang KKN dilakukan aja. itu dia Jadi nggak usah lakukan. kampanye-kampanye ke NTT. Ketika bicara geopolitik Nggak perlu internasional, kampanye-kampanye ke Manado. Pak Presiden berangkat KKN aja kampanyenya. dan ditugaskanlah Mas Wapres menggantikan beliau. Itu hal suatu yang nyata yang terjadi. Tidak ada yang namanya adanya katakanlah bahwa Mas Gibran akan menikam dari belakang Pak Prabowo. Tidak. Karena Mas Gibran untuk Pak Prabowo adalah mentor dan juga seperti orang tua beliau. Itu suatu kenyataan yang ada. Ya. Kalau dia melakukan yang dia katakan itu adalah adu domba yang ingin memisahkan betul antara Mas Biasa Gibran dan kejadian. Pak Prabowo. Ya, mereka Karena ini mereka memang punya harus agenda yang saya tidak tahu apakah agendanya itu untuk 2029. Yang Sebenarnya, jelas Mbak Ita, buat saya kita, sebenarnya mau diam, yang nggak mau buat bicara kita ke Jokowi adalah ya. Tapi kita karena akan dia mau terus kampanye mendukung lagi, saya nggak bisa diam. pemerintahan Prabowo Sebenarnya saya Gibran nggak mau. untuk Mbak Dia. ke depan Mbak Dia. melaksanakan semua Sebenarnya, tugas-tugasnya Mbak Dia, sebagai presiden saya dan tuh wakil udah presiden. berhenti komentar Pak Jokowi dan keluarganya dan koroni. Saya udah nggak mau. Apalagi bicara ijazah. Udah 3 bulan yang lalu saya sudah bilang peto saya berhenti. Mau asli mau kagak, mau dibuat baru lagi kagak, nggak ada urusan. Saya udah capek. Tapi ketika beliau bilang mau kampanye lagi demi merindukan rakyat, menyapa rakyat, saya nggak bisa diam, Pak. Ini soal PSI, soal soal wakil presiden mau disiapkan kendaraan jadi presiden maksudnya. Ya. Kan kagak, tapi kan karena rindu kan, karena ini habitsnya Pak Jokowi. Ya nggak apa-apa. Terus terang aja. Oke, Tapi Bung Freddy, Ya, saya gini. diam kalau ini beres. Jadi- Beliau pergi ke Solo, diam, kembali seperti rakyat biasa. Saya juga diam kok. Oke. Itu Jadi intinya. gini. Kita ini ya jangan terjebak dengan logika sempit. Framing adu domba ya, kebencian ya yang bisa memecah belah antara kalian itu presiden sebetulnya dengan bilang adu dengan domba, wapresnya. mecah belah. Kalian Kan yang begitu memecah gini belah. loh. Kalian yang Selama ini. terjebak dalam Dulu itu. framing sempit bahwa kalian pikir Jadi- Jokowi itu orang Ya. baik, Gibran itu orang baik, itu aja yang dalam pikiran Gini, kalian. jangan terjebak Itu logika yang sempit bahwa seolah-olah politik itu ya seolah-olah politik itu hanya untuk apa? kekuasaan, Loh, memang untuk iya, orang jabatan, berpolitik kan untuk kan berkuasa. begitu. Bagi kami, bagi Pak Jokowi bahwa Memang partai politik bukan untuk berkuasa. politik Pak Jokowi itu adalah Selangnya di mana? Dia jadi politik Jokowi Pak- beginilah. Partai politik bukan untuk berkuasa. politik Pak Jokowi itu adalah PSI bukan untuk kedekatan berkuasa. PSI itu emosional bakti sosial. dengan PSI itu dibentuk untuk melayani masyarakat. aja. Nah, itu harus saya paham. bagi PSI itu bagi untuk Pak bekerja Jokowi kemudian kedekatan datang emosional Bakti dengan sosial. Iya, gitu. bakti sosial. masyarakat. Jadi Kita tahu, akan ya pengajian, justru pengajian. kita bertanya kalau ada orang-orang Partai didirikan bukan atau untuk berkuasa, tokoh-tokoh anaknya aja. atau pengamat-pengamat yang takut khawatir Siapa yang dengan Pak takut sama Jokowi Jokowi? turun, Iya, justru kita berkuasa. justru Kita itu kerdilkan perlu Bapak kita yang takut sama khawatirkan. Jokowi. Sekali Oke. lagi, Kali kalian bagi ya, kalian Jokowi Pak itu. Jokowi ini turun ke masyarakat Jokowi itu bagi kita untuk kerdil menyapa begini, makanya masyarakat. kita nggak takut sama dia. Gitu loh. Bilang takut. Kalau 7% parlementer Ya, tersebut, saya silakan. jamin nggak lolos seperti Anda ini. Anda 4% ada percaya diri kan 4%. Saya nggak ada Mereka- urusan. Mereka ini Anda memang- usulkan 7%. Saya Oke. nggak ada urusan 7%, 4%, mau 4%. Oke. Yang jelas, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah bisa bertemu dengan rakyat dan bisa Jadi kerinduan rakyat mereka itu ini Mbak Diandra terpenuhi. seperti anak ayam Bahwasanya yang kalau nyaman ada tidur ekses di pelukan politik, ular anaconda. itu silakan Mereka aja. melihat bahwa Jokowi Gibran tenang-tenang. Ini kalau saya mengibaratkan seperti ular yang sedang diam tapi ntar melilit. Jadi Nah, mereka ini yang mereka ini menunjukkan, anak ayam yang apalagi nyaman tidur Bung di Fahmi ini pelukan pengamat, ular. nggak paham politik. Saya Seolah-olah pengamat nggak pengamat. Seolah-olah Yang interupsi. Tanya kita kan bahwa politik itu Justru kalau netral, kalau ada termul netral itu justru bahaya. ditentukan oleh Pak Kalau Jokowi. ada termul di sini, kalau netral itu Oke, bahaya. sudah, Politik 2024. kita kasih kesempatan Cuma Iya. Jokowi mengalihkan Prabowo sama Artinya mestinya Pak Prabowo Yang belajar menentukan dari 2029 itu Oke, rakyat, kita gantian bukan dulu. Pak Jokowi. Sudah Oke. pasti rakyat. Kita silakan. Artinya bagian. Ayo, Bang Ferdinand, Bung Jokowi Freddy, yang oke, menjadikan silakan. Prabowo itu Artinya masalahnya. begini, Bang, ya. Oke, Di silakan, dalam Bang. politik saya meluruskan. Kekuasaan itu dalam mendirikan partai, mau jadi presiden, mau jadi apapun, termasuk kemudian relawan. Itu kekuasaan tujuannya. Tapi saya nggak nyambung, jaka sambung nggak nyambung ketika bicara tidak kekuasaan. Menyapa rakyat, menyalami rakyat, itu namanya investasi kampanye permanen, Mbak. Kampanye permanen dengan kampanye KPU itu beda.
Nah, itu akan ada gelombang elektoral. Terus di Ada mana orang suka, salahnya, orang Bung? senang. Di mana salahnya Pak Jokowi? Anda ngediam dulu Di mana sebentar. salahnya? Ini Anda diam dulu sebentar. Narasi yang Anda bangun itu artinya adu domba. bahwa ini Anda Seolah-olah kan yang mengatakan dilakukan Pak Jokowi salah. adalah untuk Di mana kampanye, bukan salahnya? kampanye. Itu Coba, kegiatan bakti di mana sosial kan? salahnya? Ya udah Anda bilang Ya, ke di bakti mana sosial. salahnya? Bukan bilang kampanye, bukan dipersiapkan untuk 2009. Untuk bakti sosial PSI sama Jokowi itu. Ya, kalau Gibran. pertanyaannya di mana Clear. salahnya? Ya artinya Nggak ada salahnya dalam politik itu berbohong politik pun itu boleh. kekuasaan, saya Dalam bilang politik begitu. itu menipu pun boleh, hanya Yang politik. dilakukan Pak Jokowi adalah kedekatan emosional, bukan Oke, kayak Anda. baik. Bapak-bapak, terima kasih. Maksudnya begini, harus Berhalusinasi Ferdinand. Ferdinand berhalusinasi. Baik. Berhalusinasi. Abang-abang terima kasih sudah bergabung di Interupsi Pemirsa. Keliling Indonesia bukan sebatas perjalanan, menjaga hubungan, merawat kepercayaan hingga membaca arah politik. Mungkin ada di balik safari politik. Saya Diandra Mukni, nantikan Interupsi ke depan.